Tindakan Zionis menggambarkan bintang Daud di Beit Hanon, Gaza Utara disebut mengingatkan pada simbol Nazi selama Holocaust Hitler. Mengutip Palestine Chronicle pada 30 Januari, gambar bintang Daud bisa dilihat saat melakukan pencarian Beit Hanon di Google Maps. Saat melakukan pencarian itu akan mengungkap bintang Daud besar yang terukir di tanah yang dulunya lahan pertanian di Gaza Utara. Di samping simbol tersebut muncul angka 7979 disebut berkemungkinan merujuk pada batalion Netzah Yehuda ke-97, yakni unit yang semuanya laki-laki yang terdiri dari tentara ultra-ortodoks. Sementara itu, Abbas Hamideh dari Gerakan Hak Kembali Palestina Al-Auda mengatakan bahwa tampilan di Google Maps saat menelusuri Beit Hanon di Gaza Utara merupakan representasi genosida yang dilakukan oleh pendudukan Israel. Ia juga menambahkan bahwa tanda tersebut sebagai simbol keagamaan Yahudi bintang Daud, juga sebagai simbol tindakan para Zionis yang melakukan genosida mengingatkan pada simbol Nazi selama Holocaust di era Hitler. Tentara bersenjata Lebanon dikabarkan telah mulai dikerahkan ke wilayah Litani Selatan. Tujuan pengerahan satu diantaranya adalah untuk mendampingi warga ke kota-kota perbatasan. Mengutip Al-Mayadin pada 30 Januari, hal itu menurut konfirmasi Angkatan Bersenjata Lebanon dalam pernyataan baru-baru ini melalui X. Lebih tepatnya, tentara Lebanon telah melanjutkan penempatan mereka di wilayah Litani Selatan dalam koordinasi dengan Komite Pemantau Quintet yang mengawasi perjanjian gencatan senjata antara Lebanon dengan Israel. Pada saat yang sama, tentara Lebanon terus membantu warga menuju kota-kota di perbatasan. Selain itu, mereka juga berupaya menjalankan resolusi 1701 serta mengambil langkah-langkah taktis yang diperlukan di beberapa titik di wilayah selatan Sungai Litani. Pernyataan itu juga mengimbau warga Lebanon agar mengikuti arahan yang disampaikan dalam pernyataan resmi pimpinan militer serta mematuhi instruksi dari unit-unit militer yang bertugas. Abu Obaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, memberikan konfirmasi di mana pihaknya akan membebaskan 3 warga Israel dan 5 warga Thailand sebagai bagian dari pertukaran tahanan. Mengutip Palestine Chronicle pada 30 Januari, hal itu dikonfirmasi oleh Abu Obaidah dalam pernyataan resminya. Lebih tepatnya dikonfirmasi bahwa sebanyak 3 warga Israel akan dibebaskan bersama dengan 5 warga Thailand. Dikabarkan sebagai imbalan, Israel berencana untuk membebaskan 110 tahanan Palestina. Proses pertukaran tahanan itu sendiri direncanakan dilakukan pada Kamis 30 Januari 2025 waktu setempat. Adapun rincian 110 warga Palestina itu adalah sebanyak 32 orang menjalani hukuman seumur hidup, 48 orang menjalani hukuman maksimal, dan 30 orang diantaranya adalah anak di bawah umur. Pemerintahan Benyamin Netanyahu terancam dibubarkan oleh pemimpin Partai Shas Israel. Hal itu merujuk pada permasalahan yang berkaitan dengan pengecualian militer bagi Haredi atau Yahudi ultra-ortodoks. Mengutip Palestine Chronicle pada 30 Januari, hal itu diutarakan oleh Aryeh Deri yang berbicara kepada stasiun radio Kol Barama baru-baru ini. Lebih tepatnya, Deri menyatakan keyakinannya bahwa Netanyahu dan para pemimpin koalisi bertekad untuk mengatasi situasi para pelajar Torah. Ia juga menambahkan bahwa mereka memiliki waktu yang singkat, sekira 2 bulan saja, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak, menurutnya hal itu akan menjadi ujian yang dapat berujung pada keputusan untuk mengikuti pemilu. Perlu diketahui saja, Shas menguasai 6 posisi menteri dan 11 kursi di Knesset, sementara United Torah Judaism memiliki 2 menteri dan 7 kursi. Sedangkan koalisi pemerintah memegang 68 kursi dengan minimal 61 kursi diperlukan untuk tetap berkuasa. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyebut bahwa Gaza yang kecil berhasil tundukkan rezim Zionis. Mengutip Tribun News pada 30 Januari, hal itu diutarakan oleh Khamenei dalam pidatonya pada Selasa 28 Januari 2025. Lebih tepatnya, Khamenei mengklaim Gaza berhasil buat Israel bertekuk lutut. Khamenei menyatakan bahwa Gaza meskipun kecil dan terbatas, telah berhasil membuat rezim Zionis yang bersenjata lengkap dan didukung penuh oleh Amerika Serikat bertekuk lutut. Menurut laporan Daily Star, pernyataan Khamenei itu mengacu pada gencatan senjata yang baru-baru ini diberlakukan antara Israel dengan Hamas yang mendapat dukungan dari Iran. Kesepakatan itu mulai berlaku lebih dari seminggu yang lalu, menandai jeda sementara setelah lebih dari 15 bulan konflik yang menghancurkan.
Selama periode perang tersebut, ribuan nyawa melayang, infrastruktur hancur, dan ketegangan politik serta kemanusiaan semakin meningkat di kawasan. Kejahatan senjata ini diharapkan dapat meredakan eskalasi, meskipun banyak pihak yang meragukan apakah perdamaian jangka panjang dapat tercapai, mengingat sejarah panjang ketidakstabilan di wilayah tersebut. جریان مقاومت این حرکت مقاومت یک رشحه‌ای از همون بعثت مقاومت که از ایران اسلامی آغاز شد بیدار کرد ملت‌های مسلمان رو بعضی از ملت‌های مسلمان رو به صحنه آورد ملت‌های مسلمان رو عموماً بیدار کرد و بسیاری از غیر مسلمان‌ها رو هم وجدان‌هاشون رو بیدار کرد نظام سلطه شناخته شد شناسانده شد نظام سلطه رو نمیشناختن بسیاری از ملت‌ها نمیشناختن شما نگاه کنید به غزه منطقه محدود کوچک رژیم صهیونیستی تا دندان مسلح و دارای پشتیبانی کامل آمریکا رو به زانو در آورد. شوخی این همون رشحه‌ای از مقاومت این همون ایمان و عقله این همون تلاوت آیات قرآنه این دلبستن به خداست این همون اعتقاد به ان العزت لله جمیعا است حزب الله سرافراز خسارتی در حد فقدان شخصیتی مثل سید حسن نصرالله میبینه این شوخی نیست ما چند تا انسان بزرگ در دنیا در قد و قواره سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه شهید بزرگوار مگر داریم یه چنین شخصیتی از بین حزب الله رفت دشمن و دوست خیال میکردن حزب الله تمام شد حزب الله نشان داد که نه فقط تمام نشده در یه مواردی انگیزش بیشتر هم شد و توانست در مقابل رژیم صهیونیستی. Momen tahanan Israel bernama Agam Berger keluar dari sisa runtuhan di Jabaliyah. Ada prosesi di mana pihak Hamas menyerahkan seorang tahanan Israel tersebut kepada ICRC. Mengutip Al-Mayadin pada 30 Januari, momen penyerahan tahanan Israel ini telah terjadi pada 30 Januari 2025 waktu setempat. Sementara di sisi Israel, militer mengonfirmasi bahwa Agam Berger, seorang tawanan Israel yang baru saja dibebaskan, telah diserahkan kepada pasukan Israel dan Shin Bet di jalur Gaza. Sebuah video dari daerah tersebut memperlihatkan Berger keluar dari rumah yang hancur di Jabaliyah untuk diserahkan kepada Komite Palang Merah Internasional atau ICRC. Pembebasan Berger yang merupakan seorang tentara Israel merupakan bagian dari putaran ketiga tahap pertama pertukaran tahanan berdasarkan perjanjian gencatan senjata. Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, menyerahkan Berger kepada ICRC di Jalan Jabaliyah dan setelah itu dia dibawa ke pasukan Israel di koridor Netzarim. Sebagai informasi, Brigade Al-Quds sedang menyelesaikan persiapan untuk membebaskan 2 tawanan lainnya yang berada dalam tahanannya, Arbel Yehud dan Gadi Moses, yang akan segera dibebaskan dari Khan Yunis. Brigade Al-Quds merilis rekaman tahanan Israel, Arbel Yehud dan Gadi Moses, tepat sebelum penyerahan mereka dalam pertukaran tahanan antara kelompok perlawanan dengan Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 30 Januari, video itu memperlihatkan momen pertemuan pertama antara Yehud dan Moses yang sebelumnya ditahan secara terpisah serta keduanya berpelukan di bawah perlindungan pejuang Saraya. Keduanya dijadwalkan dibebaskan dalam beberapa jam sebagai bagian dari tahap ketiga pertukaran tahanan. Perlu diketahui pada Kamis ini, juru bicara Brigade Al-Quds mengkonfirmasi bahwa semua persiapan pemindahan dari Khan Yunis telah selesai. Setelahnya, pejuang perlawanan dikerahkan di seluruh Gaza dan ribuan pengungsi berkumpul di lapangan Razan Jabaliyah untuk menyaksikan acara penyerahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.